Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan TOT 5 pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, serta teman-teman peserta yang sudah hadir di Zoom, baik mahasiswa maupun adik-adik siswa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan TOT 5 dengan tema pelatihan desain thinking brainstorming. Semoga sesi hari ini dapat bermanfaat dan penuh insight untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila Amalia yang akan menjadi moderator untuk memandu rangkaian acara TOT 5 pada hari ini. Sebelum kita mulai, boleh nih dicek dulu semangatnya. Semangatnya teman-teman yang sudah siap untuk TOT 5 di hari ini, boleh ketik 5 di kolom chat Zoom. Atau juga bisa kasih reaction pada eh, di Zoom-nya. Boleh nih guys, reactionnya mana nih? Wah, udah banyak ya teman-teman yang hadir. Pada semangat kan di minggu hari ini? Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya izin mengingatkan jangan lupa mengisi absensi pada pertemuan hari ini yang akan dibagikan di kolom chat Zoom dan jangan lupa untuk rename nama kalian dengan format instasi_Rema. Dan juga jangan lupa mencatat poin-poin penting yang didapat pada hari ini yang nantinya bakal untuk pengisian resume atau ringkasan dan juga jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh dicatat terlebih dahulu ya. Nanti boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Dan juga teman-teman yang tidak ada kendala, boleh nih untuk on cam. Baik, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dilanjut dengan doa, selanjutnya pembacaan CV pemateri, yang ketiga penyampaian materi pelatihan design thinking atau brainstorming, yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penyerahan sertifikat kepada pemateri. Yang keenam, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pembacaan CV pemateri. Hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Brian Louis Sutanto. Boleh Kakak Operator ditampilkan CV Kak Brian? Baik, teman-teman. Saya akan membacakan profil pemateri keren kita hari ini. Kak Brian Louis Sutanto merupakan mahasiswa S1 Fisika di Universitas Negeri Jakarta dengan spesialisasi Fisika Instrumentasi. Beliau memiliki minat kuat dalam pengembangan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT, sistem sensor, eh, serta riset inovatif yang berdampak bagi masyarakat. Saat ini, Kak Brian aktif sebagai Ketua Umum di Kelompok Peneliti Muda atau KPM dan memiliki pengalaman memimpin program pengabdian masyarakat serta terlibat dalam kegiatan konferensi internasional. Dalam bidang karya dan riset, Kak Brian terlibat dalam berbagai proyek inovatif seperti pengembangan smart system berbasis IoT, teknologi energi terbarukan, hingga sistem monitoring lingkungan. Beliau juga memiliki publikasi ilmiah, prosiding konferensi, serta beberapa karya yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Untuk prestasi, Kak Brian telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya gold medal dalam kompetisi inovasi internasional, juara satu kompetisi IPTEC Smart Society 5.0, serta dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh nih tepuk tangannya untuk Kak Brian.
Be- Oke nih. Halo Kak Brian, apakah sudah terhubung dengan kami? Halo Vina, sudah. Halo, apa kabarnya Kak? Kabarnya baik nih, dan tentunya semangat dong buat membawakan materi design thinking pada hari ini. Ya, Kalau Vina Alhamdulillah. gimana nih kabarnya? Kabarnya baik juga Kak. Kalau Oke, boleh mantap. tahu nih, akhir-akhir ini Kak Brian lagi sibuk apa nih? Sekarang, kalau sekarang aku lagi mau ikut lomba gemastik, jadi udah nyicil-nyicil dari sekarang, sama sibuknya paling di jadi ketua umum aja sih, sama Wah, PKL lah. luar biasa sekali. Semoga semua kegiatannya dilancarkan ya Kak. Nah, Kak Brian, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Siap dong, harus siap. Oke, siap Kak Brian. Eh, Karena Kak Brian sudah siap dan kami semua juga sudah siap, langsung kita mulai saja masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk Kak Brian dipersilahkan menyampaikan materi selama 60 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Aku izin share screen ya. Sebentar. Oke, sebelumnya selamat pagi kepada teman-teman peserta TOT pada hari ini. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Apakah semangat, ngantuk, atau lagi rebahan, atau gimana nih guys? Iya, semangat. Operatornya juga semangat. Ada yang stres nyambi UTS, mantap. Ada yang masih ikut TOT. Jujur sakit pinggang. Waduh, semangat Dio. Oke, gila rata-rata pada semangat ya buat ikutin TOT pada hari ini. Oke, jadi aku di sini mau ngebawain tentang materi design thinking. Nah, sebelum aku yang jelasin, aku mau nanya pendapat teman-teman dulu nih. Kalau menurut teman-teman, design thinking tuh apa ya? Gitu. Boleh nih kepada peserta TOT. Kita sharing aja, saling berbagi pandangan. Boleh coba kalian memberikan pandangan kalian terkait design thinking. Kalau ngelihat dari nama-nama bahasa Inggrisnya, kira-kira kayak gimana nih? Coba boleh. Oke, mantap Novi. Proses pencarian ide. Tampung dulu ya, nanti kita bahas. Boleh, ada yang lain gak nih? Saya cuma Novi, peta pikiran bang. Hmm, mantap. Gali ide. Iya, betul. Fadia, konsep berpikir. Nah, oke. Nah, dari yang disebutin teman-teman semua itu, ini benar dan kita akan bahas lebih lanjut. Tapi design thinking itu nggak sebatas penggalian ide. Nah, kita bakal gali lebih lanjut ya di materi kita pada hari ini. Nah, oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Aku Brian Luis Tanto. Di tahun 2024 sampai 2026 ini, aku sudah banyak mengikuti kompetisi-kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan puji Tuhannya, tahun ini aku dapat gelar Mawapres Utama FIPA dan juga juara harapan satu di Mapres Universitas Negeri Jakarta pada tahun ini juga. Nah, tentunya kalau misalkan kita ngomongin juara tentang lomba itu kan, apalagi aku yang memang ikutnya bidang KTI ataupun bidang esai, kita perlu yang namanya membuat suatu karya atau membuat suatu paper yang memang paper itu yang dilombakan gitu ya teman-teman ya. Nah, tentunya dalam kita pasti berpikir nih ya, gimana caranya ngebuat papernya gitu. Dan dalam dalam proses membuat papernya itu pasti kita perlu yang namanya ide ataupun masalah yang akan dibahas gitu dalam
kompetisi ataupun misalkan kalian teman-teman buat skripsi ataupun mungkin buat laporan tugas itu banyak ya teman-teman yang kegunaannya dari si design thinking ini. Oke. Nah, aku mau nanya dulu nih, pernah gak sih teman-teman tuh kayak kesulitan buat cari ide ataupun kayak teman-teman tuh ngerasa kok ribet ya nyari ide yang cocok, nyari kayak apa ya yang cocok buat di kompetisi ini, apa ya yang cocok buat di tugas ini gitu. Coba apakah teman-teman pernah? Soalnya kalau dari aku sendiri, aku pernah nih teman-teman all the time. Oke, nah berarti kita karena kita sesama pejuang, nah berarti kita ini ya sama-sama sama-sama pernah ngerasain yang namanya kesulitan dalam mencari ide ya. Nah, pertama-tama menurut aku nih ya teman-teman, berdasarkan observasi aku selama aku di KPM, itu aku lihat beberapa eh, pengurus ataupun anggota, ataupun mungkin dari aku sendiri, itu dari awal aku berproses di kompetisi hingga sekarang, aku pernah ngeliat ada yang membuat ide itu hanya berdasarkan asumsi. Jadi kalau misalkan berdasarkan asumsi itu, menurut aku tuh kayak sebenarnya ini tiga ini berkaitan ya teman-teman dari asumsi maupun overthinking dalam mencari ide baik atau tidak sistematis. Kayak misalkan kenapa di sini sebutnya tidak sistematis? Karena ada yang eh, nyarinya itu idenya dulu teman-teman. Jadi kayak nyari idenya dulu baru nyari masalahnya apa. Nah, kalau misalkan kayak begitu, kayak ide nyari idenya dulu baru nyari masalahnya, itu kayak nanti dia tuh kebingungan pas dia bikin di bagian latar belakangnya atau pas dia bikin di bagian pendahuluannya. Sehingga nanti masalah yang emang dia bahas itu bukan masalah yang emang sedang diperhatikan oleh di Indonesia itu sendiri, gitu. Nah, jadi eh sepenglihatan aku ya teman-teman, karena kita di sini bakal bahas design thinking juga, jadi kita bakal bahas suatu sistematis dalam pembuatan idenya atau misalkan sampai ke papernya. Karena design thinking ini sendiri bukan cuman tentang mencari ide, melainkan design thinking ini merupakan suatu metode penelitian juga teman-teman. Karena waktu itu, eh, correct me if I'm wrong, tapi waktu itu di juara LIDM yang bronze medal tahun 2024 atau 2025, itu kalau nggak salah tim poster, itu mereka ngebawain metode yang namanya design thinking teman-teman. Karena waktu aku di 2025 kan, aku kan finalis LIDM ya. Jadi eh, jadi tuh dosen pembimbing yang emang dari poster tuh pada membangga-banggakan gitu kan karena juara tiga karena mereka membawakan metode yang memang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nah, metode itu tuh design thinking teman-teman. Nah, jadi kita bakal bahas langsung. Nah, jadi apa sih design thinking? Kalau menurut referensi yang aku cari dari buku Change by Design yang dibuat oleh Tim Brown, design thinking ini merupakan pendekatan inovasi berbasis manusia yang mengintegrasikan kebutuhan pengguna, teknologi, dan bisnis untuk menghasilkan solusi yang efektif. Jadi kayak mungkin dari kata-katanya sendiri teman-teman juga pasti udah lumayan paham lah ya. Jadi kayak membuat inovasi yang memang dari manusia itu sendiri untuk menyelesaikan atau mengintegrasikan kebutuhan pengguna, yang dimana kebutuhan pengguna itu pasti sebuah masalah atau sebuah kebutuhan yang memang masyarakat itu sendiri lagi perlu. Dan di sini ada dan bisnis. Jadi kayak apa sih yang kita buat dari inovasi-inovasi ini? Tentunya untuk apa? Untuk menghasilkan solusi yang pastinya efektif. Nah, kalau misalkan dari metode yang tadi aku bilang, kayak misalkan kita kan biasanya mengenal metode yang namanya 4D. Kita mengenal kita mengenal 4D, kita mengenal ED, kita mengenal mungkin studi literatur, terus kita mengenal board and goal. Itu semua kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, sama seperti itu design thinking pun ada tahapannya teman-teman. Nah, based on the buku yang tadi aku sebutkan, yang berjudul Change by Design, jadi di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, jadi empathize itu di sini kan memahami pengguna atau mungkin
Kalau aku sih memahaminya sebagai kita tuh mencari base masalah yang pengen banget buat kita bahas dulu gitu. Terus kita bakal selanjutnya kita bakal define, yakni kita merumuskan masalah. Dimana kalau misalkan artian kita merumuskan masalah, dari masalah-masalah yang kita dapat, kita kerucutin, terus kita bahas dari sudut pandang kita selaku orang yang memberikan solusi. Jadi kita tuh pengen ngebahas atau ngejelasin masalah yang apa gitu, masalah yang kayak gimana berdasarkan sudut pandang dari kita gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin rumusan masalah, biasanya kalau kita buat penelitian atau mungkin teman-teman KPM yang sedang menjalankan APMM, kita tuh kayak ngerjain bagaimana efektivitas kita tuh saat membuat rumusan masalah tuh kayak bagaimana efektivitas dari media pembelajaran ini, bagaimana efektivitas dari alat bla 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 bla. Nah, itu define. Nah, kalau misalkan dari ideate itu adalah ketika kita mendapatkan rumusan masalahnya, kita baru mencari idenya. Kita baru mencari idenya, terus kita ada tahapan-tahapan buat mencari idenya yang bakal nanti aku bahas lebih lengkap saat kita membahas ideate-nya. Kemudian ada prototype, yakni membuat model solusi, yang dimana model solusinya itu sebenarnya di sini sebenarnya kita bisa membuat hanya sebagai purwarupa ataupun miniatur ataupun rancang bangun, tapi kita juga bisa membuatnya sampai selesai gitu. Kalau misalkan di prototype ini ya. Jadi bisa sampai 70% ataupun 100% dalam pengembangan produknya. Kemudian yang terakhir ada tes. Kalau tes mah ya mungkin teman-teman semua udah ngerti lah ya. Prototipe pasti kita uji. Kalau nggak kita uji, gimana kita tahu kalau misalkan itu works or not gitu kan. Oke, next kita bakal bahas mulai dari empathize dulu. Nah, kalau misalkan empathize atau memahami pengguna, di sini aku ada menyarankan beberapa tips and trick yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk mencari suatu masalah gitu ya. Contoh di sini pertama ada observasi lingkungan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin observasi lingkungan, kita kita kan orang Indonesia nih ya. Mungkin rata-rata di TOT ini orang Indonesia kan ya. Ngomongin Indonesia pasti kita kenal dengan Indonesia tuh mungkin nggak cuma di Indonesia tapi semua negara ada yang namanya suatu masalah. Yang dimana masalah ini diperoleh melalui kita melihat sekitar gitu, melihat lingkungan sekitar dari observasi lingkungan itu. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang naik TJ atau TJ ataupun kereta, biasanya waktu aku semester 1, 2, 3, 4 itu aku kayak misalkan di TJ nih ya, nggak main HP nih, kayak ngeliat-liat ke sekeliling-keliling aja. Nah itu tuh di situ tuh aku bisa ngeliat sebuah masalah. Contohnya coba aku mau nanya nih ke teman-teman yang peserta TOT. Kalau misalkan kita lagi naik motor atau kita misalkan naik TJ, masalah apa yang paling sering teman-teman ketemuin? Coba, aku mau lihat dari teman-teman TOT dulu. Macet, betul banget nih ya, Amanda. Motor nyalip jalur TJ. Nah, berarti kan itu based on hukum berarti ya teman-teman ya. Hukum ataupun tilang. Nah, itu kan motor nyalip jalur TJ tuh bisa. Macet tuh bisa. Terus apa lagi coba teman-teman? Jalanan Indonesia kayak gimana coba? Ada yang tahu gak jalanan Indonesia kayak gimana? Kalau ngomongin, nah geradakan ataupun misalkan kalau misalkan teman-teman yang rumah di Jakarta Utara itu iya bener rusak bolongnya lebih dari 5 cm. Padahal kalau misalkan kita ngelihat di reels yang dimana di Jepang itu lebih dari 1 cm aja mereka udah harus betulin gitu kan. Sedangkan kalau di Konoha ini kita masih ngelihat ada kubangan yang lebih dalam lagi gitu kan. Seperti permukaan bulan, buset. Nah, selain observasi lingkungan, di sini aku ada menyarankan metode studi literatur. Mungkin teman-teman ngerti kalau misalkan aku ngomongin studi literatur di sini adalah kita membahas dari membaca artikel. Membaca artikel yang memang aktual atau memang terbarukan. Harus yang aktual ya teman-teman. Kalau bisa kalau misalkan kita ngomongin artikel tuh mungkin 5 tahun terakhir ataupun memang yang enak sih menurut aku yang emang baru-baru aja karena emang yang aktual itu udah pasti masih hot, masih trending, masih banyak dibahas gitu ya. Bisa ngelihat dari media sosial ataupun emang emang lebih terpercaya itu kita bisa ngelihat dari segi artikel itu sendiri. Jadi kita bisa cari berita-berita yang memang lagi hot, yang memang lagi terjadi sekarang. Contohnya apa? Kayak misalkan KAI Argo Bromo yang nabrak kemarin karena ada taksi listrik.
katanya komunikasinya terputus. Nah, itu kan berarti kita bisa melakukan peningkatan pada komunikasi sistem komunikasinya gitu kan teman-teman. Dari sekedar masalah kayak gitu kita bisa ngelihat celah dan kita bisa ngelihat ide gitu. Nah, terus ada di sini aku nyaranin berdasarkan referensi program. Mungkin teman-teman pada bingung kenapa aku nyaranin referensi program. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang perlombaan kompetisi ataupun masalah yang memang beredar sekarang, itu pasti negara ataupun global secara internasional, secara nasional, mereka tuh memerhatikan masalah ini. Contohnya SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, itu semua negara pada mau mencapai hal-hal ini. Ada 17 SDGs yang nanti kita bakal bahas. Habis aku maparin materi, kita bakal simulasi aja buat menghabiskan waktu ya teman-teman. Kemudian ada Asta Cita, itu program presiden kita pada tahun ini, itu ada 17 juga. Nanti kita juga bakal bahas, aku bakal kupas lebih lanjut. Kemudian ada Indonesia Emas 2045, ini juga banyak. Banyak banget sebenarnya masalah-masalah yang memang kita bisa ambil, ataupun ide-ide yang bisa kita ambil dari program-program ini. Kemudian ada Net Zero Emission 2060 dan Smart City ataupun kota pintar. Yang misalkan kalau teman-teman suka teknik, teman-teman suka teknologi, terus teman-teman suka IoT, suka AI, nah itu kalian bisa relevansiin ke program Smart City karena Smart City itu sangat berkaitan, teman-teman. Oke, next. Nah, lanjut ke merumuskan masalah. Tadi kan kita udah nyari masalahnya nih ya, teman-teman. Kita udah nyari masalahnya. Misalkan tadi kita ngomongin tentang jalanan di Indonesia. Nah, macet. Macet itu kayak semua orang di Indonesia juga pasti ngerasain. Apalagi yang memang, oh mungkin gak semua orang di Indonesia, tapi semua orang yang memang hidupnya di kota yang gede gitu. Kayak misalkan contoh paling gampang, apa, Jakarta ya teman-teman. Kita ngambil kota Jakarta, di mana-mana macet, apalagi Jakarta Barat. Nah, dari Jakarta Barat, terus kita ngomongin macet, kita ambil mengolah dan memilah data. Jadi, saat proses ini, tadi kan kita ngomongin Jakarta Barat terus macet. Kita cari dulu teman-teman, apakah macet ini itu cuman emang kita doang yang lihat teman-teman? Apakah cuman kita atau misalkan emang lagi dibahas di artikel ataupun di program ataupun di observasi kita gitu? Emang apakah itu ada? Nah, kalau kita ngomongin macet kan pasti udah ada lah ya artikelnya. Mungkin nanti kita cari lah teman-teman. Kita bahas tentang macet nanti. Nah, terus menentukan poin utama. Dari kemacetan ini, teman-teman mau menyelesaikannya dengan masalah apa gitu. Menyelesaikannya dengan solusi apa? Solusi apa yang memang teman-teman mau tawarkan untuk menyelesaikan si masalah si macet ini. Tentunya kalau misalnya kita ngomongin macet, poin utamanya itu, kalau misalnya kita ngomongin poin utama dari macet, itu kita milih dari POV kita berdasarkan background kita. Tadi kalau misalkan kita perhatiin kan tadi April tuh ngejawab bahwasannya motor nyelip jalur TJ. Terus kalau misalkan teman-teman tahu ada yang di medsos yang orang lain tuh jalur TJ ke sana, nah motornya dari sini. Dan gitu kagak ada yang mau ngalah. Nah itu kan menyebabkan macet ya. Nah itu kan jadi kayak itu juga bisa dibahas gitu. Apa berdasarkan ranah hukum ataupun berdasarkan ranah sosial, baik berdasarkan ranah sains ataupun teknologi gitu kan. Itu kan semua bisa. Nah, yang terakhir di sini ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini kalian bakal merumuskan suatu masalah yang memang tadi dari masalah yang banyak itu kalian kerucutin ke satu masalah dan emang kalian pengen fokus diselesain. Ingat tadi pertimbangannya adalah based on background teman-teman yang memang ya kita kuliah, kita SMA, terus kita udah ngelaluin SMA, kita udah ngelaluin SMA, kita udah ngelaluin kuliah sampai sekarang, itu pasti background teman-teman yang paling kuat dan teman-teman paling ngerti untuk menyelesaikan suatu masalah itu sendiri. Nah, next, di sini ada ideate atau merumuskan ide. Sebenarnya di sini kalau misalkan kita ngomongin tentang ide, itu aku ada ketemu suatu metode yang mungkin aku pernah bawain juga di acara organisasi lain, yaitu adalah scamper. Jadi kalau scamper itu atau singkatan dari scamper itu ada lihat di sini ada 7. Itu substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate dan juga reverse. Nah, kalau misalkan kita ngomongin substitute atau mengganti, misalkan kita ngomongin tentang mengganti untuk
eh, untuk membuat suatu ide. Misalkan aku ngasih, misalkan kita mengganti metode belajar. Misalkan kita mengganti metode belajar dari yang tadinya cuman ceramah jadi eksperimen, atau misalkan dari ceramah jadi tugas kelompok. Nah, itu udah bisa masuk ke substitut, teman-teman. Jadi itu bisa masuk ke mengganti dari metode pembelajaran yang memang mungkin sudah konvensional, atau mungkin buat Gen Z dan Gen Alpha itu kayak sudah boring gitu kan. Coba kalau misalkan menurut teman-teman, aku mau nanya nih ya, kalau misalkan ngomongin substitut, atau misalkan kayak kita mengganti, teman-teman ada kepikiran nggak kayak apa sih di Indonesia nih, apa sih sesuatu yang memang sudah konvensional, tapi kayak udah konvensional dan bisa diganti sama sesuatu yang lebih efektif? Coba, aku mau lihat pandangan dari teman-teman sendiri. Gimana coba? Kalau misalkan kita ngomongin cara bertani, nah bener. Next, coba ada lagi gak proses pembelajaran di sekolah? Betul, April. Coba ada lagi gak? Kalau misalnya kita ngegantiin suatu komponen listrik dengan komponen yang lain itu juga bisa gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang banyakkah kebijakan kalau boleh. Nah iya, kebijakan pasti kan banyak yang diganti tuh. Kayak ada yang diperbarui. Contohnya kalau misalkan teman-teman tahu itu ISPU, ataupun indeks standar polusi udara di Indonesia itu bisa diganti. Itu biasanya diganti. Jadi kayak kalau misalkan di WHO itu dia cuman ngomongin PM2,5 ya. Itu dia cuman 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik. Tapi kalau di Indonesia itu dia 0 sampai 35. Jadi 7 kali lipat lebih besar gitu. Walaupun memang menyalahi aturan dari internasional itu sendiri, tapi mungkin Indonesia juga ada kebijakan sendiri. Jadi ya ya udahlah ya. Terus combine, menggabungkan. Coba kalau misalkan kita ngomongin menggabungkan, teman-teman kepikiran apa nih? Kita ngegabungin ide. Misalkan, kalau misalkan menggabungkan, coba kalau dari teman-teman gimana? Kalau misalkan kita ngomongin menggabungkan menggabungkan dua buah ide jadi satu gitu. Solusi lama, solusi baru digabung. Boleh. Ayo yang lain yuk. Ini ada 70 orang kan ya tadi. Nah, 67 orang. Ayo guys. Coba aku minta 5 lah, aku minta 5 solusi. Nah, diintegrasikan gitu bisa. Kayak combine juga kan. Coba yang lain. Belajar sama game. Iya, jadi kayak media pembelajaran yang menggunakan gamifikasi. Nah, itu bisa. Coba ada lagi gak? Dua lagi guys. Ayo, dua lagi. Oke, mungkin baru tiga, mungkin teman-teman yang lain masih mikir. Jadi kalau misalkan kita ngomongin combine, kita bisa aja transportasi dan teknologi bertani sama teknologi jadi smart farming. Iya betul. Jadi kayak traktor yang memang kalau mungkin kalian bisa lihat di Jepang, itu mereka udah ada sistem traktor yang bisa menanam sambil harvest si padinya gitu. Terus ada adapt atau misalkan adaptasi. Nah, kalau misalkan adaptasi itu kayak ngubah dari yang mungkin tadi yang aku bilang kayak dari yang konvensional ke, karena dia prosesnya adaptasi ya. Jadi kayak dari yang tadinya konvensional terus dia jadi lebih ke modern. Atau lanjut kita ke modify atau modifikasi. Kalau misalkan kita ngomongin modifikasi, teman-teman kepikiran apa coba? Kalau misalkan kita ngomongin modifikasi. Jam tangan jadi smartwatch, betul. Next, coba ada lagi gak? Banyak loh teman-teman. Apa ya?
Nah, misalkan kalau kita ngomongin modify, itu kita misalkan sepeda listrik. Iya, bener. Sepeda listrik berarti kan tadinya dari sepeda, terus orang capek ngegoes, jadinya jadi sepeda listrik. Terus, misalkan modify itu misalkan kayak gini. Misalkan teman-teman ngelihat ada sampah di laut nih ya, teman-teman ya. Kita ngomongin sampah di laut. Yang tadinya mungkin kalian taunya tempat sampah itu cuman bisa di rumah, itu bisa dimodifikasi dan diubah sedemikian rupa jadi tong sampah di laut. Jadi kalau konsepannya itu, seingat aku dia tuh kayak ada pompanya. Jadi dia tuh nanti bisa nyedot airnya, terus nanti airnya kebuang dan sampahnya tinggal di tong sampah itu sendiri. Nah, itu bisa tuh masuk ke modifikasi. Terus put to another use. Kalau put to another use itu dia tuh kayak misalkan kita ngomongin satu hal yang memang itu tuh sudah melekat di eh, suatu hal gitu. Misalkan ya, misalkan kita tahu kalau mungkin nggak semua tahu sih. Mungkin ada yang namanya ultrasonic cleaning. Ini biasanya ada di lab. Itu dia buat ngebersihin ngebersihin partikel debu yang memang ada di suatu benda atau barang yang memang menempel. Jadi dia menggunakan getaran ultrasonik untuk menjatuhkan si debu-debunya gitu. Tapi kalau misal tapi ada yang kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang, ada yang make gelombang ultrasonik itu untuk hal lain. Jadi misalkan kalau di penelitian di Cina itu ada yang menggunakan ultrasonik untuk jadi filter udara atau mungkin ada juga yang gunain ultrasonik itu jadi kayak menggumpalkan partikel-partikel kecil gitu loh teman-teman. Ya, jadi itu juga yang menjadi landasan aku untuk membuat gagasan kreatif aku. Nah, terus ada eliminate. Kalau eliminate ini sebenarnya lebih ke memperingkas dari suatu proses. Jadi misalkan yang tadinya harus A ke B ke C, jadi A ke C aja bisa langsung gitu melalui mungkin emang pastinya kalau misalkan ada yang dikorbanin pastinya harus ada yang ditambahin gitu teman-teman. Jadi kayak yang memang Anes nggak terlalu dibutuhin dibuang tapi diganti sama yang lebih dibutuhkan gitu. Terus contohnya itu kalau misalkan ngomongin eliminate kayak misalkan kayak misalkan mesin ATM teman-teman. Nah, sekedar mesin ATM tadinya itu kalau misalkan kita mau ngambil uang itu kita mesti ke teller bank terus kita kasih lihat ceknya atau kasih lihat buku tabungannya terus ditukar. Jadi maksudnya bukan ditukar, maksudnya kayak baru cair gitu duitnya. Tapi kalau misalkan sekarang kayak tinggal masukin kartu terus narik duit. Nah, itu kayak kita membuang proses yang memang mungkin kita harus ngantri jadi lebih cepat gitu. Terus reverse. Kalau reverse tuh dia cenderung lebih ke membalikan suatu proses misalkan dari A ke B ke C dari C ke B ke A. Misalkan kalau ngomongin reverse itu misalkan kalau ngomongin reverse itu aku kepikirannya sih misalkan kayak daripada kita ngebuang sampah kita kita ngasih maggot dulu terus dari maggot nanti kan jadi sampah lagi ya tapi sampahnya ini lebih bisa digunain jadi kayak sampahnya itu tadinya sampah itu di C tapi dia itu bisa jadi A cuman karena ada si B ada si maggot gitu paham nggak teman-teman kira-kira maksudnya jadi kayak sampahnya itu dijadiin pakan maggot dan mereka tuh jadi kayak ya udah mereka tuh jadi kayak eh, makan terus nanti jadi hal-hal atau pupuk atau mungkin magotnya nanti bisa jadi pakan ikan gitu. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Ide-ide yang memang sekarang udah banyak dan bagus gitu. Terus ini ada cara paling cepatnya tentunya misalkan semua prosesnya juga semua hal kita bisa menggunakan AI. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin ikut Grand Launching Expo, itu kemarin ada Bapak Internet Indonesia, sang legenda juga, Ono, iya Pak Ono, itu dia demonstrasiin gimana sih caranya menggunakan AI, menggunakan ChatGPT Pro dan Grok. Cuma kalau nggak salah dua AI, iya Grok dan ChatGPT Pro itu buat bikin
paper jurnal atau paper artikel buat Scopus Q1 teman-teman. Nah itu kan buat paper aja bisa gitu, apalagi dia mencari ide. Ataupun mungkin kalau misalkan kita mau nyari masalah tuh bisa teman-teman pakai AI gitu. Jadi kita pakai AI, kita tanyain ke Grok, kita bisa ke Grok AI itu kita bisa kayak nanya kayak artikel terbaru atau masalah yang memang terjadi di Indonesia baru-baru ini tuh apa. Nah, jadi Grok tuh bisa searching ke website-website ataupun artikel-artikel kayak Kompas ataupun kayak berita-berita lain gitu. Nanti dia bisa ngasih rangkumannya gitu. Nah, itu jadi pakai AI itu bisa dan memang diperbolehkan asalkan teman-teman gak full semuanya pakai AI gitu. Nah, kemudian ada prototype. Misalkan tadi teman-teman udah nyari idenya, terus sekarang kita bakal nge-prototyping untuk dites kemudiannya. Nah, kalau misalkan ngomongin prototype di sini paling gampang kita ada electrical wiring di mana kita bisa menggunakan beragam software kayak KiCad, Proteus, Freezing. Yang penting dia tuh bisa disimulasin ataupun kalau kayak IoT tuh Tinkercad, terus Walkwie itu juga bisa. Terus 3D Design Simulation itu ada, aku lupa lagi nama aplikasinya, cuman dia tuh kayak bisa buat ngegerakin kaki-kaki robot gitu. Jadi kalau misalkan anak yang robotik, anak yang suka mekatronik, mungkin teman-teman tahu nama software yang bisa ngubah dari 3D terus dia jadi bisa digerakin gitu. Jadi simulasi dia bisa gerak-gerak. Terus ada simulasi alur kegiatan. Kalau misalkan ngomongin suatu program sosialisasi ataupun kayak misalkan kayak sekarang nih TOT, prototype itu bisa kayak membuat misalkan ngebuat cuklak ataupun rundownnya itu udah bisa masuk ke prototype ataupun wireframe. Biasanya teman-teman yang lomba nih suka pakai aplikasi atau suka pakai UI UX. Nah, UI UX itu juga merupakan prototype asalkan misalkan kalau kalian buat di Figma itu kan bisa di link ya, bisa di link. Jadi kayak misalkan seakan-akan kita nyobain aplikasi yang memang udah jadi gitu. Nah, itu prototipe-nya bisa tuh dari Figma. Jadi pakai namanya wireframe UI UX. Nah, kemudian tadi lanjut prototipe-nya bakal kita tes. Jadi di tes. Nah, tadi aku udah bilang juga di tesnya baik melalui eksperimen, terus misalkan kuesioner atau survei. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak kita kan ngebuat media pembelajaran itu harus diuji ya, diuji validasi ya. Terus kita bakal ngasih kuesioner yang 1 sampai 5, terus dosennya bakal cetak-cetangin kan. Nah, itu bisa tuh masuk ke kuesioner. Terus tadi ada pengujian wireframe itu tesnya jadi kayak kalau ini sih sebenarnya lebih masuk ke uji pengguna ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita ngomongin media pembelajaran, mungkin kalau kuesioner itu kita kasih ke dosen, terus pengujian wireframe itu kita kayak kasih ke pengguna yang memang kita udah tes secara langsung. Terus ada pengujian komponen, misalkan teman-teman ngelakuin penelitian yang tadinya baru. Misalkan teman-teman ngebuat monitoring kualitas udara, itu jadi pengujian komponen itu kayak uji responsivitasnya, apakah komponennya bekerja, apakah komponennya bisa ngirim data, apakah hasil kalibrasinya udah bener, itu ada di pengujian komponen. Oke, kayaknya ini udah. Nah, benar-benar. Nah, sebelum kita mulai ke simulasi, ini ada quotes, sedikit quotes. Itu ada no one does when they begin. Jadi, ini dari Elon Musk. Jadi, eh nggak ada yang paham ataupun nggak ada yang tahu sebelum mereka memulai gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sampai sekarang masih kesulitan mencari ide ataupun teman-teman kayak masih mau mencari prestasi untuk mungkin untuk mapres atau mungkin untuk kompetisi, jangan berkecil hati dulu. Kalau misalkan teman-teman udah ngerasain yang namanya kekalahan, nggak apa-apa. Aku sendiri juga udah banyak gagal ya. Jadi kita sama-sama saling berjuang aja. Oke, sekarang kita simulasi aja tanpa berlama-lama lagi. Waktunya sudah berapa menit ya, PJ? PJTOT. Waktunya sekitar 20 menit lagi, Kak. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba bahas dulu ya. Mungkin kita bahas dari SDGs. Nah, tadi kan aku ngomongin dari masalah bisa dapet, dari masalah itu kan ke program ya teman-teman ya. Ini kelihatan kan ya layarnya?
Kelihatan, Kak? Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyari ide ataupun nyari masalah buat lomba tuh, biasanya kompetisi-kompetisi sekarang itu selalu relevansiin ke SDGs. Jadi, kalian tinggal search aja sdgs.un.org. Nah, nanti teman-teman bisa, ya kalian bisa lihat lah, apa yang memang lagi mau diselesain gitu sama 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 satu dunia ini gitu. Nah, misalkan di sini kita apa ya? Misalnya kita ngomongin, coba ini. Kalau kita ngomongin ini, misalkan kita ngomongin SDGs 6 atau ensure the availability, jadi kayak kita memastikan ketersediaan dan keberlanjutan dari manajemen air dan sanitasi untuk semua orang. Jadi kayak semua orang itu nggak semua dari orang di dunia itu menerima air bersih sama seperti apa yang kita terima, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu beberapa negara yang memang kesulitan untuk mencari air bersih. Jadi itu kenapa dia masuk ke SDGs juga. Dan seingat aku, eh, ketersediaan air bersih di Indonesia, di seluruh dunia itu kok nggak salah cuman 5 atau 6% gitu. Nah, dari ini, dari SDGs 6 itu kita bisa nyari yang namanya targetnya. Kalau jadi kayak dari kita buka web terus kita nyari yang jadi kan SDGs itu ada turunannya ya 6.1, 6.2, mana nih ya? Di mana ya? Oh nih, target dan indikator. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian ngebahas SDGs, misalkan kalian ngebahas SDGs 6 ini sendiri, kalian harus melihat ya teman-teman, apakah solusi yang kalian tawarkan, apakah kayak tadi idenya itu yang kalian teman-teman buat saat proses ideate, itu ada gak atau relevan gak dengan program yang emang kalian mau sangkut pautin. Contohnya misalkan aku mau sangkut pautin ke SDGs nih. Terus di sini 6.1.1-nya itu using safely managed drinking water services. Berarti kalau misalkan ngomongin ini, teman-teman kepikiran apa coba? Kalau misalkan kita ngomongin yang ngomongin air minum yang memang aman, berarti teman-teman kepikiran apa? Misalkan dari air kotor ke air bersih yang aman diminum, berarti kita harus ngebuat apa coba? Filter, bener. Filter, filtrasi, alat. Iya, jadi kalau misalkan dari situ aja kita bisa kepikiran suatu ide yang memang relevan gitu dengan capaian yang pengen dicapai dari si SDGs ini. Terus kita lanjut ke 6.2. Nah, sebenarnya ini semua sih sama ya. Yang penting sebenarnya fokusnya kan ke air bersih. Sebenarnya kalau misalkan kita ngebuat filter, itu secara nggak langsung kita bisa ngambil banyak dari si SDGs ini. Dari capaian target si SDGs yang mau kita ambil gitu. Atau mungkin misalkan coba ya kita bahas yang lain. Maksudnya kalau SDGs ini kayaknya masih terlalu umum. Karena kita bahas SDGs, hmm, apa yang bisa dipakai ya? Climate action misalkan. Nah, terus kita ke target and indicator kan. Nah, ini. Nah, misalkan di sini 13.1. Di sini kita indikatornya itu adalah eh, angka kematian, orang yang hilang dan directly affected. Jadi kayak orang yang terpapar langsung. Itu dia bisa sampai 100.000 populasi gitu. Nah, ini jadi kayak misalkan teman-teman mau ngebuat ide, terus teman-teman mau mencapai target 13.1, misalkan teman-teman biasanya nulis kayak eh, saya ingin melalui gagasan ini saya ingin menyelesaikan masalah SDGs khususnya di 13.1. Nah, teman-teman mesti cari tahu nih, apakah tadi gagasan kalian tuh bisa nyelesain di sini nih, bisa nyelesain 13.1.1 atau 13.1.2 atau 13.1.3. Kenapa harus nyelesain yang ini? Karena ini indikator untuk capaian si target ini.
Jadi kalau indikator aja nggak terpenuhi, gimana targetnya bisa terpenuhi gitu. Terus misalkan 13.2 Integrated Climate Change Measure. Nah ini kalau misalkan ngomongin ini, coba dari artinya aja, coba teman-teman kepikiran apa? Dan di sini ada integrasiin climate change measures atau pengukuran dari si climate change into national policies kayak kayak pengubah dari hasil ukurannya itu jadi kayak pengubahan si kebijakan atau standar dari si pemerintahan. Berarti kita harus yang namanya ngukur sih, harus ada pengukuran si ininya kan, harus ada pengukuran si polusi udaranya gitu. Atau mungkin teman-teman mau lihat di sini ada website yang namanya IQ Air. Nah, nih. Nah, ini bukan di Indonesia sih. Mana yang Oh, Indonesia deh. Buset. Nah, ini di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini polusi udaranya khususnya di PM2,5-nya itu setinggi ini. Padahal standarisasinya itu cuman 5. Kalau misalkan rata-rata tahunannya itu 5. Kalau misalkan batas aman per ininya kok nggak salah itu 50 apa 35 ya seharinya ya. Nah, sedang kita bisa lihat di daerah Pluit aja ini 92, daerah Galur 6677, ini ada yang sampai 165, ini ada yang sampai 171. Nah, itu kan jadi kayak bisa jadi masalah buat dibahas oleh teman-teman semua. Masalah yang memang mungkin yang dimana kalau ngomongin polusi udara kan masalah yang memang enggak terlihat, tapi kita bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakan dampaknya kayak batuk-batuk, tiba-tiba pilek, terus jadi muka jadi jerawatan. Nah, itu ini nih biangnya tuh si PM2,5 ini. Kok kalender ini nggak ada ya? Sini cuma di sini. Lanjut, kita balik lagi ke SDGs. Nah, terus misalkan kita ngomongin SDGs yang lain apa ini ya? Apa kita ke yang lain? Coba kita ke Smart City deh. Nah, kalau misalkan di Smart City, itu ada 6 capaian yang harus, kayak misalkan tadi kan targetnya Smart City. Nah, indikatornya tuh ini. Ini ada beberapa indikatornya. Tapi satu indikator ini juga merupakan suatu target. Kenapa? Karena untuk mencapai smart economy, kita harus mencapai ini semua nih. Kita harus mencapai ekonomi inklusif, kita harus mencapai pemberdayaan UMKM, kita harus mencapai ekosistem inovasi, terus kita harus mencapai konektivitas global. Ini semua kita harus bantu mencapai buat buat si smart ekonominya itu tercapai gitu. Nah, terus dari website ini juga kita bisa dapat ide-idenya nih teman-teman. Nah, nih digitalisasi UMKM, pengembangan ekosistem startup, terus innovation hub and co-working space, platform investasi dan fintech. Ini kan semuanya kan udah berupa ide kan. Tapi kan masalahnya juga ada. Masalahnya adalah si UMKM itu sendiri yang mungkin mungkin penghasilannya masih bisa ditingkatin gitu melalui si penerapan si smart economy ini atau digitalisasi si UMKM ini gitu. Misalkan kita ngomongin yang lain, misalkan kita ngomongin ada smart environment. Nah, kalau smart environment di sini ada energi terbarukan, terus ada monitoring polusi, terus ada manajemen air, terus ada sampah pintar. Nah, kan ini kan semuanya kan masalah lingkungan kan. Tapi kalian di sini udah tahu nih, oh langsung nih dapat idenya, oh monitoring polusi, oh ngebuat energi terbarukan dari misalkan lanjutin panel surya yang emang panel surya yang emang lagi dibuat tuh, kalau nggak salah yang dari IG ada aku dapat itu dia ngebuat panel surya dari sampah organik, dari jusnya itu bisa dan efektivitasnya itu melebihi panel surya yang ada sekarang, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu efektivitas dari panel surya itu sekarang cuma mencapai 20 apa 30%, 20 sampai 30%, dan sedangkan yang emang dari sampah itu bisa mencapai 50 kalau nggak salah ya. Aku juga lupa, nggak berani validasi juga. Pokoknya itu lebih tinggi klaimnya. Nah ini jadi teman-teman bisa ngelihat langsung dari website tuh. Ada kota lebih hijau, ada reduksi emisi karbon, ada konservasi air. Nah ini kan semua kan
dari target-target ini kan teman-teman bisa langsung kepikiran ide gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang ada di sini. Nah, terus misalnya kita lanjut ke program Hasta Cita, 8 misi Hasta Cita. Di sini program Presiden Prabowo Gibran. Misalnya di sini ada 17 program prioritas. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Nah, ini kalau misalkan dari ini berarti kita bisa ngomongin apa? Kita bisa ngomongin smart farming. Terus misalkan ini penyempurnaan sistem penerimaan negara, berarti kita bisa kayak ningkatin cyber security yang ada di Indonesia, baik itu melalui penggunaan AI ataupun penggunaan teknologi semacamnya lah ya. Terus ini ada pemberantasan kemiskinan, terus ini ada reformasi politik. Jadi semua kan bisa jadi referensi teman-teman ya buat ngecari ide gagasan yang memang pastinya kan langsung kayak udah relevan ini orang ini dibahas sama presiden ya kali kagak dibutuhin Indonesia. Misalkan UMKM yang banyak di Indonesia ini, UMKM di Indonesia ini mereka bisa ekspor produk-produknya ke luar negeri. Nah, itu kan bakal jadi pendapatan baik dari UMKM-nya ataupun pendapatan dari Indonesia itu sendiri. Ini misalkan kemiskinan menurun, ini kan masuk ke SDG 1 ya teman-teman ya, ataupun no poverty. Nah itu kan jadi kayak semuanya tuh, berarti kan ini aja satu si memberantas kemiskinan itu berarti udah masuk ke Asta Cita, Indonesia Emas, terus ada SDG 1. Nah itu kan berarti kan emang masalah yang memang dibahas gitu. Berarti kan teman-teman bisa membuat gagasan yang misalkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang mungkin muda, kayak bagi orang-orang yang memang mungkin kesusahan buat mendapatkan pendidikan gitu kan. Kan kalau misalnya kita ngomongin industri sekarang, nggak mungkin industri-industri mau nerima orang yang memang mungkin tidak berpendidikan dibanding orang yang memang berpendidikan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengasihkan solusi untuk membantu mengatasi hal tersebut. Jadi kayak gimana caranya biar orang tuh inklusivitas, gimana caranya orang-orang nih ngedapetin eh, bisa ngedapetin lapangan pekerjaan yang setara dengan orang-orang yang berpendidikan gitu. Terus ini masih banyak lagi, teman-teman bisa langsung search saja. Nah, ini kayak gini nih. Ini menarik sih. Karena memang mungkin bidang aku juga suka yang emang ngebahas lingkungan. Jadi kayak ini Indonesia Mas 2045 itu berkaitan dengan net zero emission di mana penurunan intensitas emisi gas atau GRK mencapai 93,5%. Mungkin kalian tahu Nara, nah itu dia ngebuat GK-nya itu BCCS sama CCM. Nah, itu dia ngebahas karbon untuk didaur ulang antara jadi biofuel sama jadi mineralization, aku lupa jadi apa. Pokoknya itu dia memanfaatin karbon atau emisi gas rumah kaca ini yang dimana ini kan juga jadi kayak melalui pemanfaatan itu dia bisa menurunkan si karbon di Indonesianya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan yang lagi baru-baru sekarang itu gas metana di Bekasi bocor gara-gara TPST Bantar Gebang. Nah, ini misalkan waktu itu tuh kok nggak salah bocornya sampai 60 berapa gigaton. Ini 6,3 ton per jam. 6,3 ton per jam itu sangat gede ya teman-teman. Ngomongin ton. Kayak ibarat kata kita ngangkat beban 20 kilo aja udah berat. Bayangin kalau misalkan kita harus ngangkat 6,3 ton per jam. Itu sangat ngerusak baik bagi ozon ataupun baik bagi warga-warga Bekasi. Tapi masalahnya apa? Iya betul sampah ya teman-teman.
Berarti kalian bisa ngeciptain solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menyelesaikan yang bisa menyelesaikan masalah sampah yang memang ada di Indonesia ataupun ada di Bantar Gebang. Atau mungkin kayak solusi yang ada waktu itu kalau nggak salah Indonesia tuh pengen ngebuat PLTSA. PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah, tapi kayak sebut sampai sekarang itu masih belum ada bahasan lebih lanjut. Kayak setauku juga kayak jumlah masuknya sampah sama jumlah keolahannya sampah itu berbanding jauh. Jadi kayak pasti nambah gitu teman-teman. Pasti nambah sampai 2000 berapa kalau misalkan dibiarin begitu aja pasti bakal nambah terus dan gak bakal selesai-selesai. Oke, ini sisa berapa menit PJTOT? Aku udah lewat. Sekitar 5 menit lagi, Kak. Oh, 5 menit lagi. Hmm, apa ya? Misalkan, oh coba kita simulasi aja kali ya. Kita pakai Grok AI, terus kita coba nyari artikel. Dan kalau misalkan ini kepepet aja ya teman-teman ya, jangan jangan dipakai terus. Misalkan carikan artikel atau masalah untuk penelitian dan gagasan coba terkait masalah lingkungan, masalah lingkungan di Indonesia. Misalkan kita skopnya 1 bulan terakhir aja, 1 bulan terakhir. Nah terus kita bisa biarin aja dia apa namanya, dia nyari. Nah langsung aja kita dapat masalah-masalahnya. Coba ya nggak ada bedanya sebenarnya kalau kita nyari sama pakai Grok. Cuman kayak memudahkan ininya aja, memudahkan proses pencariannya aja. Ini krisis pengolahan sampah dan longsor TPA Bantar Gebang. Ini longsornya kalau nggak salah makan korban jiwa juga. Jadi memang harus diselesaikan. Deforestasi dan ancaman Godzilla El Nino 2026. Ini fun fact-nya kalau nggak salah selama 14 tahun terakhir itu kita kehilangan hutan sekitar berapa ribu hektar, berapa juta hektar. Itu memang terjadi di Indonesia sekarang teman-teman. Terus kita ada masalah polusi udara, terus kita ada tambang nikel. Nah ini teman-teman tahu kan yang tambang nikel di Raja Ampat. Nah ini dengan bisa diselesaikan masalah ya. Jadi kayak orang-orang tuh yang di sana tuh katanya pada keracunan nikel gitu. Jadi kayak ya ini bisa masalah juga buat diselesain gitu. Terus ini ada isu lain yang relevan, Jakarta sinking, penurunan tanah dan kenaikan muka air laut. Coba eh, padahal ini kenaikan muka air laut tuh karena tadi teman-teman eh, karena sampah. Karena kan sampah kan tadi kan menciptakan gas emisi rumah kaca ya, gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini menyebabkan panas dan si apa sih bilangnya? Oh, kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Jadi karena makin lama mencair dan gas rumah kaca yang makin bertambah. Jadi jadi kayak udah permukaan tanahnya menurun, terus air lautnya naik. Nah, ini kan jadi kan kayak relevan sama yang di atas atas ini nih, sama si sampah-sampah ini. Kayak memang satu sampah aja bisa menyebabkan banyak masalah gitu, teman-teman. Nah, jadi ini cara gampang ya untuk mencari masalah atau mencari ide. Tapi biasa kalau aku nyari idenya ke ChatGPT sih. Kalau misalkan emang lagi kepepet aja, tapi kalau misalkan emang gak kepepet atau misalkan banyak waktunya, ya enggak sih, mending nyari dari jurnalnya aja langsung. Karena kalau misalkan kita nyari dari jurnal langsung, enaknya kita dapat kayak data dan kita tahu loh efektivitasnya itu bisa mencapai berapa persen gitu. Lebih lengkap lah yang kita dapat daripada kita cuma minta orang rikasin gitu. Oke, mungkin itu aja sekian dari aku. Aku harap teman-teman ngerti apa yang aku sampaikan. Dan semoga teman-teman kagak ngantuk lah ya. Boleh aku balikin aja ke moderator ya. Baik, terima kasih Kak Brian atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Gimana nih teman-teman? Materinya sangat bermanfaat kan? Aku mau lihat dong antusias kalian masih pada semangat nggak ya? Boleh dong diketik 5-nya di kolom chat Zoom atau reactionnya.
Masih pada semangat ya. Masih dong, masih pada semangat. Mantap, mantap. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Durasi sesi diskusi kita hari ini adalah 15 menit. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal sekolah atau kampus, dan pertanyaannya. Jika ingin bertanya langsung, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Boleh nih yang mau bertanya. Oke, di sini ada Kak Fadia. Boleh Kak Fadia untuk on mic? Ya baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan ketika aku melihat tema TOT hari ini, yaitu brainstorming ya. Sebenarnya nggak expect ternyata design thinking tuh pasti ada alurnya gitu loh. Kayak baru tahu tadi setelah Kokoh menjelaskan. Tapi kan kalau misalkan kita ngebahas atau mendengar kata brainstorming kan tadi pasti pada ngiranya kayak ngegali ide-ide gitu. Em, jadi gimana gitu ya caranya kita nih yang baru banget terjun di dunia mungkin kayak dunia penelitian lah atau menulis naskah buku gitu. Gimana caranya kita tuh kayak nggak mungkin bisa dibilang nggak insecure gitu lah sama ide-ide yang pengen kita apa kita kerjakan ya mungkin ya nantinya. Itu sih pertanyaan dari aku. Oke. Langsung aku jawabannya kali ya, Vina. Boleh Kak, langsung dijawab aja. Oke. Sebelumnya terima kasih ya kepada Fadia atas pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin insecure ya. Jadi gini teman-teman. Kalian kan tadi kalau misalkan kalian ngikutin atau ngurut dari misalkan teman-teman tadi udah nyari masalahnya, teman-teman udah capek-capek kayak nih udah nyari masalah, udah dapet, terus masalah yang kalian bahas juga pakai ide kalian, terus kalian juga udah dapet idenya, terus kalian ngerasa insecure. Kalau misalkan ditanya gimana caranya, menurutku itu balik lagi ke diri kalian ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ngomongin insecure kan berarti kan dari diri kalian sendiri nih. Tapi ubah aja cara pandangnya teman-teman. Mungkin kalian insecure karena ide kalian gak sekeren-keren ide lain. Tapi faktanya emang ide itu yang kalian buat tuh buat apa sih? Kan sama-sama buat nyelesain masalah ya. Terus kalian juga udah ngelakuin penelitian, terus ternyata di target kalian tuh orang-orang tuh suka. Kayak misalnya kalian bikin media pembelajaran nih buat anak TK, tapi media pembelajarannya mungkin gak yang sebagus orang-orang pakai pakai IFP mungkin interactive flat panel atau mungkin kita cuman kayak pakai game misalnya kita pakai apa misalnya kita pakai kartu mungkin terus pakai flashcard terus tapi anak-anaknya suka terus kita pas ikut perlombaan kita bawain ide kita terus yang lain bawain ide-ide nih yang wih keren-keren gitu tapi menurutku eh, faktanya kayak selama kalian menyelesaikan suatu masalah dan selama kalian udah ngelakuin riset kalau misalkan ide kalian itu terbukti efektif gak usah insecure lah kan ya kalau misalkan kayak ngomongnya kalian udah susah-susah buat apa kalian gak percaya diri sama ide yang kalian tawarin gitu mungkin itu aja sih soalnya kalau ngomongin insecure sebenarnya balik lagi ke diri kalian tapi percayalah kalau misalkan kerja keras kalian itu pasti bakal terbayarkan mungkin gak sekarang mungkin gak 1 tahun ke depan mungkin aja bisa 2 tahun 5 tahun ke depan karena kan nama juga proses kita gak ada yang tahu ada yang cepat ada yang lambat tapi itu semua juga termasuk ke proses mungkin itu aja jawaban dari aku. Baik, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya Kak Fadia? Oke, sudah terima kasih kok. Ya, terima kasih Kak Fadia. Boleh yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Boleh untuk Kak Novi dibuka untuk mic-nya. Baik, suaraku masuk nggak ya? Masuk, ada suaranya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini aku mau nanya ke Kak Brian terkait
framework dari design thinking ini. Kan yang biasanya umum kita ketemui di R&D itu ada 4D dan ED, di mana kalau misalnya eh, ED itu kan dia biasanya dipakai untuk permasalahan atau solve problem suatu daerah tertentu. Makanya endingnya itu dia evaluation, sedangkan 4D itu dia cuma mentok di CMAT kalau nggak salah penyebaran. Nah itu kan pembedanya kebaca ya. Jadi kita tahu kapan menggunakan ED ataupun kapan menggunakan 4D. Nah pertanyaan aku, apakah framework design thinking ini bisa digabungkan dengan 4D ataupun ED? Jadi untuk penggalian idenya, proses apa ya, merumuskan masalahnya menggunakan design thinking, lalu untuk eksekusi dari ide tersebut menggunakan 4D atau ED, ataupun emang kalau udah 4D ya udah 4D aja, ataupun kalau misalnya ya pakai design thinking ya udah design thinking aja. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Kak? Aman, aman. Paham, paham maksudnya. Nah, aku langsung jawab aja ya, Pina. Jadi gini ya, Novi. Jadi ini menarik banget sih ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan tadi benar kata Novi, kayak mungkin teman-teman tadi Fadia juga sempat mention kalau misalkan design thinking itu lebih dikenal dengan brainstorming. Tapi tadi kan pas memaparan, oh belagapan sih. Pas pemaparan itu aku tadi sempat ngejelasin bahwasannya design thinking itu ada tahapan-tahapannya kayak 4D, kayak ED itu ada gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan nanya bisa nggak kalau misalkan kita ngegabungin design thinking ke 4D gitu? Nggak bisa teman-teman karena kalau misalkan di design thinking itu kayak tadi setelah ideate aja itu kita langsung prototype terus tes. Jadi kayak buat dari satu design thinking itu dia udah lengkap sampai pengujian. Nah kalau misalkan ditanya kayak pakainya kayak misalkan kalau 4D kan tadi benar disseminate. Kalau misalkan disseminate tuh kayak penyebaran ke daerah tertentu. Tapi kalau ED itu kan pas implementation tuh kita ke daerah ke daerah. Ya, misalnya kita ke sekolahnya terus habis itu kita dapat evaluasinya dari para pengguna kan. Tapi kalau misalkan si eh, design thinking ini itu lebih mirip ke tahapannya si Edi sih. Karena kalau misalkan di tesnya itu anggapannya di tes itu udah termasuk ke implementation sama sekalian si evaluationnya itu. Jadi secara singkat aku jawabnya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau pakai satu metode langsung aja design thinking karena di design thinking itu udah paket lengkap lah, udah dapat masalah, udah dapat rumusan masalah, udah dapat idenya, terus udah dapat prototypingnya, terus udah dapat tesnya juga. Kayak mungkin itu aja. Terjawab kan Novi? Terjauh, Kak. Tapi mungkin last question nih, Kak. Melanjuti pertanyaan dan jawaban Kak Brian tadi. Berarti kalau misalnya dari sudut pandang Kak Brian nih, kapan kita harus menggunakan 4D, ED, dan design thinking ini? Kalau misalkan kapan ya? Misalkan kan kita ngomongin 4D. 4D itu tahapan terakhirnya disseminate. Apakah saat kalian membuat penelitian, itu kalian menyanggupi gak? Misalkan kita kan mahasiswa. Faktanya kalau kita tuh gak punya duit sebanyak, ya mungkin nggak sebanyak orang-orang yang memang benar-benar berkecimpung di ranah penelitian lah ya. Apakah teman-teman bisa ngebuat penelitiannya itu, misalkan di 4D itu kan sebelum disseminate itu develop. Saat develop, teman-teman udah full nih udah skala 90 sampai 100%, terus teman-teman tuh udah menyanggupi buat disseminate. Kalau misalkan teman-teman menyanggupi nggak apa-apa pakai 4D, tapi kalau misalkan teman-teman nggak menyanggupi coba pakai ED ataupun design thinking gitu. Jadi 4D ini anggapannya kayak udah bener-bener full, udah bener bisa disebarluasin khalayak ke khalayak umum. Jadi kayak kita tuh udah ngasih nih misalnya kayak kita ngebuat LKPD terus kita ngasih ke sekolahannya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman udah bisa ngasih LKPD-nya terus mereka juga udah bisa make. Nah, itu hitungannya udah disebarluasin gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin EDI itu kita cuman sampai evaluasi yang dimana nanti pas kita uji pengguna terus ternyata uji pengguna atau uji validasi ahli terus ternyata ini tuh masih kurang di sini, ini tuh masih kurang di sini, ini masih bisa diperbaruin lagi, ini PUEB-nya, EYD-nya masih begini-gini gini. Nah, itu kan berarti kan bakal kalian selesaiin di evaluation ya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian nanya gimana
kapan kita pakai 4D, kapan kita pakai ED, itu kalian lihat aja tahapannya. Terus menurut kalian saat kalian ngerjain penelitiannya, kalian bisa fullin nggak gitu. Walaupun memang mungkin saat OAB mungkin teman-teman ada yang 4D nih, tapi kalian cuma sampai tahap develop karena baik lagi tadi kalian nggak bisa ngebuat dalam skala besar, terus kalian nggak bisa bagi-bagiin. Nah itu nggak apa-apa juga. Jadi memang tapi kalau menurut aku saran dari aku ketika kalian pengen lomba atau ketika kalian pengen publish jurnal itu sebisa mungkin metodenya diselesain semua tahapannya. Jadi balik lagi ke Novi sendiri apakah Novi menyanggupi untuk menyelesaikan dari semua tahapan metode penelitiannya atau tidak? Terjawab nggak? Sangat terjawab. Terima kasih banyak, Kak dan moderator. Oke, terima kasih juga Novi. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat ya, teman-teman. Oke, ini ada Kak Amanata. Boleh, eh, Kak Afi, boleh dinyalakan mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Baik, saya ingin menanyakan dalam kalau penggunaan AI dalam tahap ideasi itu semakin populer. Nah, menurut Kak Brian ini, apakah ini berpotensi mengurangi orisinalitas ide atau justru meningkatkan kualitas inovasi? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Amanata atas pertanyaannya. Nah, kebetulan kemarin pas grand launching itu ada yang nanya ini teman-teman. Jadi ada yang nanya apakah penggunaan AI ini bisa mengurangi orisinalitas ide kita. Nah, jawabannya enggak teman-teman. Selama kalian tidak kayak menerima mentah-mentah ide dari si AI-nya ya. Jadi kalian mesti screening lagi apakah yang dia kasih tuh eh, bener apa enggak. Misalkan kalau misalkan sejauh ini aku penggunaan AI ya, AI itu kan nyimpen memori kita nih ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman nanyain kayak aku pengen lomba ini, terus ada gaya ide yang memang bagus gitu. Awalnya memang dia tuh kayak ngasihnya itu ide eh, yang memang mungkin dia tahu gitu. Tapi ketika kalian nanti diskusi lebih lanjut terkait idenya, terus kalian nanti nanya lagi, itu nanti dia tuh bakal nyaraninnya ide-ide yang itu lagi teman-teman. Ide-ide yang eh, kalian udah bahas ke dia gitu. Kayak contoh misalkan aku waktu itu sempat mau coba poles dari ide aku yang namanya itu EcoEarn. Jadi EcoEarn itu kayak smart waste management yang dimana kita tuh itu esai ya. Jadi kayak kita bisa nuker si sampah jadi poin duit gitu. Nah, itu kan aku brainstorming nih ya. Kayak aku nanya-nanya nih, aku punya ide kayak gini-gini gini. Menurut dia gimana? Terus ternyata dia ngomong kalau misalkan kamu harus jelasin di bagian IoT-nya, kamu harus dijelasin di bagian AI-nya gitu-gitu kan. Nanti terus nextnya pas aku ikut lomba lagi nih, aku ikut lomba terus aku nanyain, nih guidebooknya coba cariin idenya. Nah nanti dia nyaraninnya itu mirip-mirip kayak si ekorn itu, paham nggak? Jadi kayak balik lagi ngelup ke awal gitu loh. Jadi kalau misalkan originalitas ide, dia bisa mengurangi, tapi dia juga bisa meningkatkan inovasi dari teman-teman. Caranya gimana? Dari cara kalian ngeprompt. Karena balik lagi AI itu kayak ibarat kata asisten kita. Jadi kayak kita nyuruh mereka kan. Jadi kayak kita nyuruh mereka, terus nanti mereka bakal nyari itu bisa meningkatkan inovasi asalkan syaratnya itu ya kalian tuh bener. Tapi kalau misalkan kalian coba ngomong kayak coba carikan ide, jadi coba coba carikan ide untuk ini untuk perlombaan ini. Nanti dia bakal ya seadanya aja, seadanya kalian gitu. Nanti idenya ya udah idenya seada aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa buat menguak dari si potensi si AI-nya melalui prompting kalian, itu tentunya nanti potensi dari inovasi idenya juga bakal meningkat gitu. Jadi aku bakal jawab bisa kedua-duanya teman-teman. Apakah terjawab sama Natal? Baik, Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya, Manata. Baik, terima kasih banyak atas seluruh pertanyaan dan jawaban hari ini. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktunya. Untuk kakak operator bisa dibantu menampilkan sertifikat pemateri hari ini dan dipandu untuk dokumentasinya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, sudah. Baik, terima kasih kakak operator. Dan terima kasih banyak ke Kak Brian atas kontribusi dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada TOT 5 hari ini. Boleh teman-teman tepuk tangannya untuk Kak Brian? Baik, untuk Kak Brian jika ada acara lagi boleh meninggalkan ruangan Zoom ya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi penutup, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan semua peserta yang hadir pada hari ini dapat menyalakan kameranya. Boleh kakak operator untuk dibantu sesi dokumentasinya? Oke, dari slide satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Slide terakhir, satu, satu. Bentar, bentar ya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Baik, terima kasih kakak operator. Sebelum acaranya kita tutup, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi absensi yang hanya panitia bagikan di kolom chat Zoom. Dan setelah selesai acara nanti juga ada link Google Form resume atau rangkuman yang akan dibagikan di grup peserta TOT 2026. Gak kerasa nih kita sudah berada di penghujung acara TOT 5 dengan tema pelatihan design thinking brainstorming hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir dan aktif, serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Brian atas materinya yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi amal kebaikan dan membantu teman-teman semuanya. Saya Vina Nabila Amalia, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.